Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita masih di bab 2 tentang listrik statis. Minggu lalu kita udah bahas tentang gaya Coulomb. Maka berarti hari ini kita akan lanjut dengan yang namanya medan listrik. Jadi, antara gaya Coulomb dan medan listrik itu tidak sama ya, tapi mereka saling berhubungan. Nah, kita lihat perbedaannya dari gambar ya. Jadi, misalkan di sini saya buat positif Q besar. Oke. Kemudian di sini ada positif Q kecil. Jadi perbedaannya kalau dia terpisah jarak katanya. Jika di sini terpisah jarak sejauh R. Nah, perbedaannya kalau dia pada gaya Coulomb gitu kan, maka kalian pasti langsung menjawab. Jika dia berarti kalau dia di gaya Coulomb, maka kalian bisa anggap di mana apakah dia gaya Coulombnya berada pada Q besar akibat Q kecil, atau gaya Coulomb dari Q kecil akibat dari Q besar. Itu untuk gaya Coulombnya. Jadi dalam medan listriknya di sini ada yang namanya muatan lain dan muatan uji. Dalam hal ini di sini jika Q kecil itu yang kita namakan dengan muatan uji. Jadi maksudnya muatan uji, jadi berarti posisi dari medan listriknya itu kita fokuskan di Q kecilnya atau muatan ujinya. Tapi dalam medan listrik tidak selamanya muatan ujinya itu di sini diketahui muatan, tapi bisa jadi menjadi titiknya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan berarti kalau kita mencari untuk gaya Coulombnya, berarti gaya Coulomb terhadap muatan ujinya. Berarti kita bisa gambarkan di sini adalah kita tarik ya, karena dia positif sama positif. Jika kita pada Q kecilnya, maka berarti F-nya menjadi F Q kecil, Q besar. Nah, di mana kita ketahui rumus F itu kan K-Q per R kuadrat. Berarti F Q kecil Q besar sama dengan K Q satunya kan Q kecil dikali Q besarnya adalah Q per jarak yang memisahkan R kuadrat. Inilah untuk gaya Coulombnya pada muatan di sini. Sedangkan di sini dalam hal ini medan listrik itu adalah di sini adalah suatu gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji, atau kita buat gini, suatu gaya Coulomb yang dialami berbanding terbalik terhadap muatan ujinya. Atau bisa kita tulis maknanya berarti medan listrik, katanya medan listrik itu adalah suatu gaya Coulomb yang dialami berbanding terbalik terhadap muatan ujinya. Sehingga gaya medan listrik itu kita lambangkan dengan E. Nah, E sama dengan katanya gaya Coulomb, berarti F per berbanding terbalik, berarti kan ini tadi medan listrik E adalah gaya Coulomb berarti F, atau kita bilang kemarin kan FC, gaya Coulomb berbanding terbalik berarti per. Nah, berbanding terbalik terhadap
muatan ujinya. Muatan ujinya adalah Q kecil. Nah, maka bisa kita jabarkan, kita masukkan nilai gaya Coulombnya yang ini. Sehingga K kali Q kecil kali Q besar per R kuadrat. Nah, per ini kan artinya bagi. Berarti kita bagi dengan Q kecil. Nah, sehingga bisa kita jabari lagi K kali Q kecil kali Q besar per R kuadrat. Nah, dalam matematika kalau dia bagi ini kan berarti per 1 kan. Berarti kalau dalam matematika bagi pecahan dalam pembagian untuk bentuk pecahan, maka baginya ini menjadi kali, kemudian ini kan ditukar. Sehingga kita buat dikali 1 per Q kecil. Nah, dari sini bisa kita lihat Q kecil 1 di atas 1 di bawah, maka bisa langsung kita hapuskan. Maka kita dapatkanlah rumus medan listrik itu sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, ini dia untuk rumus medan listrik. Sehingga makanya makna dari medan listrik itu adalah suatu variabel, gitu kan? Suatu variabel pada gaya Coulomb yang dialami akibat dari letak titiknya atau yang diuji ataupun dia berpengaruh terhadap muatan ujinya atau letak dari muatan ujinya. Nah, jadi ini kita sudah mendapat tentang makna dan rumus dari medan listriknya. Kita lanjut gimana sih cara menentukan arahnya. Nah, kita ulang kembali. Jadi ingat, jika dalam gaya Coulomb, gitu kan, jika dalam gaya Coulomb semua jenis muatan, mau dia muatannya berjenis positif atau negatif, maka dia akan keluar dari muatannya. Nah, kenapa dia muatannya keluar? Tapi tergantung dari besar muatan yang bertemunya, itu kan. Jadi kalau kita bahas minggu lalu, kalau gaya Coulomb, misalkan di sini positif, di sini ketemu positif, maka akan saling tolak menolak, itu kan. Ketika di sini positif, di sini negatif, maka dia akan saling tarik menarik. Jadi artinya semua dari besar ataupun arah vektor untuk gaya Coulomb selalu keluar dari muatannya atau partikelnya. Jadi artinya perbedaannya jika dia ketemu positif maka akan saling tolak menolak seperti ini, yang artinya ini kan juga arah vektornya keluar dari muatan. Kemudian kalau dia berlawanan jenis, satu positif dan satu negatif, maka dia akan saling tarik menarik, tapi juga jenis muatannya ataupun arah vektornya itu juga keluar dari muatannya. Ini untuk gaya Coulomb. Nah, kemudian apa perbedaannya untuk medan listrik? Nah, kalau dalam medan listrik, kita bahas dalam medan listrik itu kita akan bahas di sini arah medan listriknya itu gimana. Nah, dalam medan listrik untuk arahnya, jika arahnya bernilai positif, nah maka berarti kita buat artinya semua medan listriknya, vektor medan listriknya akan keluar dari muatan. Nah, ini E-nya. Sehingga jika misalkan kita anggap gini, ada sebuah, pada muatan ini terdapat sebuah titik A. Nah, yang dia jaraknya itu dari muatan ke titik A itu adalah RA. Maka berarti berapakah besar dari medan listrik pada titik A? Nah, berarti kita bisa langsung buat. Ini kita buat menjadi arah vektornya karena dia positif kan? Karena dia positif, maka dia akan keluar dari muatannya. Maka kalau kita luruskan, maka ke arah vektornya itu adalah ke arah keluar. Disinilah EA. Nah,
Berarti rumus EA bisa kita artikan menjadi Q, di sini ya, muatan ini ya, besar muatan atau rumusnya kan K kali Q per R kuadrat. Berarti EA menjadi K dikali Q per R-nya itu adalah jarak yang terpisah antara muatan dengan letak titiknya, atau menjadi RA kuadrat. Nah, itu untuk EA-nya. Kemudian katanya di sini lagi, jika misalkan ada di sini sebuah titik B yang memiliki besar muatan itu adalah positif. Nah, dalam hal ini tidak sama dengan yang namanya gaya Coulomb, yang artinya ini akan berpengaruh terhadap hasil besar gaya Coulomb-nya. Jadi dalam medan listrik mau dia letak titik B itu ada muatan atau tidak, maka itu besar muatannya itu tidak akan berpengaruh terhadap medan listriknya. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau dalam gaya Coulomb, jika ada muatan di sini maka itu akan berpengaruh. Sedangkan jika dia tidak ada muatan dalam titik A ini, maka tidak akan terjadi yang namanya gaya Coulomb. Tapi dalam medan listrik, mau dia ada gaya Coulomb-nya atau tidak, itu tidak berpengaruh muatannya terhadap medan listriknya. Sehingga ini menjadi, misalkan ini terpisah jarak RB, maka ini akan menjadi tetap, ingat ya, dia akan keluar dari ininya, maka ini menjadi EB, di mana EB berarti sama dengan K kali Q per RB kuadrat. Nah, itu dia untuk arah medan listrik jika muatannya bernilai positif. Tadi kita udah bahas untuk jika dia muatannya positif, gimana bentuk medan listriknya. Sekarang kita lanjut jika muatannya bermuatan negatif. Oke. Nah, bedanya kalau tadi kan tadi sempat Ibu bilang bahwasanya jika dia dalam gaya Coulomb, mau dia puasannya positif atau muatannya negatif, maka arah vektornya, gayanya selalu ke luar dari muatan. Sedangkan dalam medan listrik berbeda. Kalau dalam medan listrik, jika muatannya itu bernilai positif, maka berarti besar medan listriknya itu akan keluar dari muatannya. Sedangkan jika dia muatannya bernilai negatif, maka medan listriknya akan masuk ke dalam muatan. Berarti kita gambarkan seperti ini. Inilah E-nya. Itu perbedaannya. Nah, jadi kalau misalkan sama seperti ini ya, ada titik A di sini, di mana muatan ini jaraknya antara muatan ini dengan titik A itu adalah RA. Nah, kemudian ada titik B. Di dalam titik B ini ada muatan dia min, gitu, negatif, muatannya negatif. Nah, dalam hal ini sama dengan yang bermuatan positif. Jadi ingat, dalam medan listrik, mau di titik itu ada muatannya atau tidak sama sekali, maka muatan yang ada pada titik di sini tidak akan berpengaruh terhadap medan listriknya. Maka berarti di sini juga tetap sama. EA itu menjadi K kali Q per RA kuadrat dan EB menjadi K kali Q per RB kuadrat. Nah, ini dia di sini. Jadi dapat kita lihat ya, jadi nggak bisa kita samakan antara gaya Coulomb dengan medan listrik. Jadi perbedaannya tadi yang Ibu sebutkan, jika yang pertama, jika dalam gaya Coulomb gitu kan, jika dalam gaya Coulomb dia akan harus ada dua jenis muatan. Nah, karena mereka akan saling terhubung. Sedangkan dalam medan listrik itu cukup satu muatan saja, gitu. Jadi jika ada dua muatan dalam medan listrik, maka satu muatan itu akan menjadi yang namanya muatan uji.
dalam hal ini muatan uji tidak akan berpengaruh terhadap medan listriknya. Nah, kemudian kalau dia dalam gaya Coulomb, semua arah vektornya itu keluar dari muatannya, mau dia muatan positif atau dia muatan negatif. Sedangkan dalam medan listrik, dia berbeda. Jika dia muatannya bernilai positif, nah, maka berarti medan listriknya akan keluar dari muatan. Sedangkan jika dia bermuatan negatif, maka berarti medan listriknya akan masuk ke dalam muatannya. Jadi, tadi kan kita bahas arah medan listriknya jika satu muatannya bernilai positif dan satu muatan negatif. Kita buat kesimpulannya seperti ini jadinya. Oke. Kesimpulannya di sini kita buat, jika muatannya bernilai positif, nah, jika dia bermuatan positif, tadi kan kita bilang arah dari gaya Coulombnya, gini kita buat biar berbeda. Nah, jika dia bermuatan positif, maka arah gaya Coulombnya akan selalu keluar. Gaya Coulomb akan selalu keluar dari muatannya. Nah, jika dia bermuatan negatif, sama, gaya Coulombnya kan juga tetap akan keluar dari muatannya. Seperti ini ya, kan keluar nih, arah vektornya menuju ke luar. Sedangkan dalam medan listrik berbeda. Jadi, jika dalam medan listrik, kalau dia bermuatan positif sama, di mana medan listrik akan keluar dari muatannya. Nah, ini untuk medan listriknya. Tetapi, untuk jika dia bermuatan negatif, maka dia akan masuk ke dalam muatannya seperti ini. Ini E-nya. Nah, jadi bisa kalian lihat perbedaannya. Jika dia positif, kesimpulannya berarti jika dia positif maka arah antara gaya Coulomb dan medan listriknya akan sama. Tetapi jika dia bermuatan negatif maka gaya Coulomb dan kuat medannya akan saling berlawanan arah. Nah, kita masuk contoh pengayaan gimana sih bentuk penyelesaian untuk soal penjumlahan pada garis lurus. Jadi artinya vektor dari medan listrik itu dia pada posisi garis lurus. Nah, kita misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada muatan positif, di sini juga muatan positif. Kita anggap ini Ki A dan ini Ki B. Oke. Atau di sini kita buat 1 2 aja ya. Di sini Ki 1 dan di sini Ki 2. Yang terpisah jarak sejauh R. Nah, kemudian jika di tengah-tengahnya ini ada titik A dibilang. Jika di tengah-tengah dari kedua muatan ini ada titik A. Nah, berarti kita anggap ini berarti R1, ini R2 dari titik A. Jadi kalau kita tukar dia gini, ini titik A. Nah, oke. Di sini jaraknya terpisah sejauh R. Nah, jadi jika ada titik A di sini, maka berapakah besar kuat medan pada gambar berikut ini? Nah, berarti kita cukup cari dengan ininya dulu, kita cari dulu atau kita gambar terlebih dahulu besar dari vektornya atau arah dari vektor medan listriknya. Nah, ingat, karena dia sama-sama positif, Ki1 positif dan Ki2 positif. Nah, berarti kita ingat instruksinya. Berarti
besar dari medan listriknya atau vektor dari medan listriknya menuju keluar dari muatan. Maka jika di sini adalah jaraknya, di sini muatannya, ini titiknya, maka berarti dia akan menuju ke arah sini. Muatan A1 ya, kita buat ya. Artinya muatan pada titik A, kuat medan pada titik A akibat dari muatan pertama. Nah, kemudian untuk Q2-nya atau E2-nya, berarti karena ini juga positif, berarti kalian tarik arah vektornya itu setelah dia melewati titik A-nya. Jadi dari Q2 ini kan dia melewati, berarti ke arah sini. Ini berarti EA2 kita buat, yang maknanya berarti kuat medan listrik pada titik A akibat dari muatan kedua. Nah, ingat pada penjawaban ataupun contoh soal yang kita bahas di gaya kolom untuk penjumlahan vektor pada garis lurus. Ingat, jika dia pada garis lurus seperti ini, maka berarti resultannya atau penjumlahan dari medan listriknya ataupun gaya kolomnya ya, kalau minggu lalu, berarti jika dia berlawanan arah, maka penjumlahannya akan menjadi kurang. Nah, kalau dikurang berarti ingat, berarti kuat medan yang besar dikurang dengan kuat medan yang terkecil. Sehingga kita dapatkan, kita buat gini rumusnya menjadi EA itu sama dengan, kalau misalkan dalam hal seperti ini, berarti yang besar, kuat medan yang besar dikurang kuat medan yang kecil. Bukan berarti harus selalu E2 dikurang E1 atau E1 kurang E2. Jadi kita harus cari dulu E1-nya berapa. Di sini E1-nya berapa, E2-nya berapa. Jika E1 lebih besar dari E2, maka rumusnya menjadi E1 kurang E2. Tapi jika E2 lebih besar dari E1, maka berarti rumusnya menjadi E2 dikurang E1. Dengan ketetapan, nah, jika R-nya sama, di sini kan kita buat posisi jaraknya sama, kan? Jadi kita buat catatannya gini. Untuk soal yang ini ya. Nah, catatannya gini. Jika R-nya sama, R1 sama dengan R2, maka yang menentukan besar muatannya itu adalah berarti mana yang harus kita duluankan. Itu adalah berarti rumusnya menjadi Q1 lebih besar dari Q2. Maka berarti rumusnya menjadi E1 kurang E2. Nah, kemudian ini kan untuk yang di sini. Oke. Kemudian jika Q1 sama dengan Q2, nah, jika R1 lebih besar dari R2, maka rumusnya bukan E1 kurang E2. Kenapa? Karena posisinya letaknya adalah bagi R itu adalah di bawah. Maka berarti rumusnya menjadi R yang terkecil itu menjadi rumusnya E2 dikurang E1. Nah, ini dia. Tapi kalau lebih mudahnya Bu, bingung lah atau lupa Bu konsepnya ini gimana untuk membuat ini. Ya kalian biar mudahnya kalian cari aja dulu E1-nya berapa, E2-nya berapa. Kemudian yang besar, pokoknya yang besar dikurang yang kecil. Nah, itu dia. Kemudian, jika ini kan dia besar muatan, kedua muatan ini dia sama jenis. Jadi kalau dia negatif juga sama nanti. Itu dia. Kemudian kalau dia berbeda jenis gimana? Nah, kalau dia berbeda jenis berarti ini min Q1, ini min Q2. Nah, oh di sini salah tadi positif dan negatif ya. Kita anggap Q1-nya yang positif. Nah, jika dia berlawanan jenis atau berbeda jenis ya, maka berarti ini juga sama, terpisah jarak sejauh R. Nah, jika diletakkan di tengah-tengah ada titik A,
di tengah ya. Maka berarti di sini menjadi R1 dan di sini R2. Nah, gimana bentuk dari vektor muatan kuat medan listriknya? Berarti ingat, kalau dia positif, E-nya berarti keluar dari muatan. Kalian cukup tarik dari titik A-nya. EA1. Yang maknanya kuat medan listrik pada titik A akibat muatan pertama, kemudian negatif. Ingat, negatif itu dia masuk ke arah muatan. Berarti dari titik A ini kalian tarik, vektornya masuk ke dalam muatan. Maka ini dia, EA2. Nah, berarti ini maknanya adalah kuat medan listrik pada titik A akibat muatan kedua. Nah, ingat, jika arahnya sama, maka berarti kalian dapatkan besar kuat medan pada gambar ini adalah E. Kita buat EA-nya itu menjadi E1 tambah E2. Nah, ini dia rumusnya. Oke, berarti kalian cukup mencari E1-nya besarnya berapa, E2-nya berapa, kemudian tinggal kalian jumlahkan. Inilah bentuk penjumlahan vektor pada garis lurus. Nah, kita masuk contoh soal biar kalian bisa lebih memahami gimana bentuk resultan dari kuat medan listrik ini pada garis lurus. Bentuk vektornya itu adalah garis lurus. Nah, sebelum kita buat di situ, kita menjawab soalnya, kita tandain dulu cara penyelesaian. Ingat ya, jadi kalau kita menjawab dapat soal teori, ingin kita ubah menjadi konsep dalam fisika, berarti ingat kalian harus menandai dulu terlebih dahulu. Kita buat diketahui dengan kita tandain yang ada angka-angkanya. Nah, di sini ada 3. Oke, kita mulai buat diketahui. Jadi, yang diketahui di sini berarti ada 3. Dimana kalau untuk QA dan QB-nya berarti langsung ya. Karena langsung ditulis, berarti kita tulis QA sama dengan 1 mikrocoulomb. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian QB itu adalah 4 mikrocoulomb di sini. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ada 4 cm. 4 cm itu apa? Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Yang artinya itu berarti menjadi R sama dengan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah kuat medan listrik di tengah. Berarti E-nya berapa? Oke, sebelum kita lanjut ke yang penyelesaiannya, kita gambar terlebih dahulu bentuk dari resultannya seperti apa. Apakah mau ditambah atau dikurang? Nah, jadi biasanya kan tadi dalam teori tadi Ibu sebutin ada 2 buah muatan. Dia jadi jenis muatannya jelas ya, satu positif, ada yang negatif. Nah, kalau dalam soal ini gimana Bu? Tapi kan tidak ada diketahui positif dan negatif dari jenis muatannya. Maka berarti gimana cara membuatnya? Berarti kalau dia tidak diketahui di sini positif atau negatif dari muatan itu, maka jika dia di sini tidak ada tanda sama sekali, kita anggap berarti nilainya atau muatannya berjenis positif. Berarti di sini positif QA-nya dan di sini untuk QB-nya juga positif. Nah, katanya 2 muatan ini terpisah sejauh 4 cm. Maka berarti ini terpisah sejauh 4 cm. Nah, yang ditanya adalah kuat medan listrik di tengah. Berarti kita anggap di sini itu ada titik X. Nah, titik X ini berada di tengah antara QA dan QB katanya. Berarti jarak dari QA ke X itu adalah 2 cm karena setengah dari 4 adalah 2.
maka berarti di sini juga 2 cm. Nah, kita gambar sekarang adalah resultannya. Nah, karena dia bermuatan positif, maka dia keluar dari muatan, maka titiknya kita gambarkan seperti ini. Ini menjadi E, kuat medan listrik pada titik X akibat dari muatan A. Nah, untuk QB-nya apa? QB-nya juga keluar dari muatan, maka dia ke arah sini. Ini berarti EXB yang maknanya berarti kuat medan listrik pada titik X akibat muatan B. Sehingga karena dia berlawanan arah, berarti resultan gayanya bisa kita selesaikan, berarti menjadi pengurangan atau selisih, di mana EX sama dengan berarti muatan yang kuat medan listrik yang besar dikurang dengan kuat medan listrik yang kecil. Nah, gimana cara membuatnya? Bisa kalian cari dulu EXA-nya dan EXB-nya. Tapi juga bisa langsung dengan konsep yang tadi Ibu jelaskan, di mana jika jaraknya sama, maka kuat medan yang akan besar itu tergantung dari besarnya muatannya. Maka berarti semakin besar muatannya, maka semakin besar kuat medan listriknya. Maka berarti antara QA dan QB yang terbesar yang mana? Di sini kan yang terbesar adalah QB-nya, 4 kali 10 pangkat min 6. 4-nya ini ya, karena pangkatnya sama. Nah, berarti rumusnya menjadi kita tulis EXB dikurang EXA. Ingat konsepnya tadi, semakin besar muatannya, maka semakin besar kuat medan listriknya. Karena posisi jaraknya sama. Nah, berarti kita masukkan rumusnya, K kali QB per RB kuadrat dikurang K dikali QA per RA kuadrat sama dengan, masukkan K-nya itu kan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya. QB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per RB-nya itu adalah 2 cm atau cm ke meter, berarti 10 pangkat min 2 atau ini ya, ini dibagi 2. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dikurang K-nya masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA. QA-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6 per RA-nya juga sama tadi kan, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Di sini 2 kuadrat itu kan 4. Maka berarti di sini bisa kita dihapus 4 per 4. Di sini ya, kenapa ini dihapus? Karena nanti ini 2 kuadrat ya. 4 per 2 kuadrat kan habis. Nah, berarti bisa kita tuliskan kemari EX sama dengan, jadi tinggal 9, pangkatnya aja tinggal kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, berarti 9 kurang 6 3. Kemudian ini min 2 kali 2 kan min 4. Posisinya di bawah, naik ke atas berarti berubah tanda dari negatif menjadi positif. Maka berarti ini adalah 9 kali, ini kan 10, 9 kurang 6 kan 3. Kemudian ini min 4 naik jadi positif 4. Berarti 3 tambah 4 jadinya adalah 7. Dikurang 9, 2 kuadrat kan 4. Oke kan, berarti kita tulis gini, 9 per 4 dikali, ini juga sama ya, karena 10-nya itu sama perkaliannya. Maka kita langsung bisa tulis 10 pangkat 7. Maka EX sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 dikurang 9 bagi 4 itu kan hasilnya 2,25 kali 10 pangkat 7. Maka kita dapatkan EX sama dengan 6,25.
75 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, inilah hasil dari kuat medan listrik pada jika titiknya itu berada di tengah-tengah antara QA dan QB. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua katanya, titik terletak di tengah-tengah dua muatan yang sama besar tetapi berlainan jenis. Yang terpisah sejauh A, besar kuat medan listriknya di titik A itu saat itu adalah katanya 36 Newton per Coulomb. Jika titik A tersebut digeser 1/4 A mendekati titik A setelah mendekati salah satu muatan ya, maka besar kuat medan listrik di titik A setelah digeser adalah. Maka untuk soal yang ini katanya gini, kita buat untuk kondisi yang pertama ya, kita buat spidolnya warna biru, yang artinya katanya jika titik A itu berada di tengah. Kemudian katanya muatannya itu berlawanan jenis. Kita anggap di sini positif dan di sini negatif. Oke. Nah, terpisah jarak jadi titik A-nya itu berada di tengah katanya. Titik A-nya itu berada di tengah. Seperti ini. Jadi ini kemari itu adalah jika jarak antara muatan pertama kita anggap Q1 dan di sini Q2. Katanya ini terpisah sejauh A, maka berarti kalau di tengah ini berarti menjadi setengah A. Dan di sini juga setengah A. Nah, gimana bentuk dari vektornya? Jadi, ingat kalau dia besar jenisnya sama muatannya, kemudian dia jenisnya berbeda, maka ingat tadi jenisnya. Kalau kita gambarkan berarti kalau dia yang Q1 berarti kan dia ke arah sini juga. Atau gini kita buat. Dari sini ini menjadi EA1 kan. Kemudian yang untuk Q2 karena negatif kan arah vektornya itu masuk ke dalam muatan, maka berarti dari sini juga. Ini berarti menjadi EA2. Karena dia searah, maka berarti kita jumlahkan. Nah, kita coba jumlahkan. Di sini berarti EA itu berarti EA1 ditambah EA2. Nah, kita masukkan rumusnya. Katanya di sini EA-nya itu adalah 36 pada saat dia berada di tengah. Berarti ini langsung bisa kita tulis 36. Sama dengan kan rumusnya EA1 berarti K kali Q1 per R1 kuadrat sama ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Nah, dalam kondisi di sini ingat besarnya dua muatan yang sama besar berarti Q1 sama dengan Q2. Kita tulis di sini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Nah, dan R1 sama dengan R2 sama dengan setengah A. Oke, kita coba mulai jawab lagi. 36 sama dengan K kali Q per setengah A kuadrat ditambah K kali Q per setengah A kuadrat. Oke, 36 sama dengan, ini kan udah sama nih, kita samakan aja ya karena di atasnya juga sama. Karena penyebutnya di bawah sama, kita buat setengah kuadrat 1/4 A kuadrat, gitu kan. Kemudian K, ini kan 1 tambah 1 berarti menjadi 2K kali Q. Nah, kalau misalkan ini kan ini 1/4 dalam matematika, maka ini menjadi 4-nya naik ke atas kan, maka berarti 4 dikali 2K kali Q per A kuadrat.
Nah, di sini 36 sama dengan 4 kali 2 kan 8. 8K kali Q per A kuadrat. Maka dapat kita rumuskan bahwasannya K kali Q per A kuadrat itu sama dengan berarti 36 per 8. Kan ini kali pindah berarti jadi bagi ya. 36 dibagi 8 itu berarti nanti kita buat desimal aja ya, sama-sama bagi pecahan ya. Sama-sama bagi 4 berarti 9 per 2. Rumusnya ini adalah Newton per Coulomb. Atau setiap nilai yang nilainya itu adalah K kali Q per A kuadrat itu adalah 9 per 2 Newton per Coulomb di sini ya. Nah, kemudian tapi kan ini untuk yang ditanya apa Bu? Di sini kan yang ditanya katanya jika titik A tersebut digeser 1/4 A. Nah, gimana yang ditanya? Nah, yang ditanya di sini katanya dia berubah menjadi seperti ini. Ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini Q1, di sini Q2. Kemudian katanya titik A di sini berubah. Titik A-nya itu berada di sini. Di mana titik ini adalah ini menjadi 1/4 A. Berarti kalau jarak ini adalah A, maka berarti jika di sini 1/4 maka di sini menjadi 1 dikurang 1/4 atau 3/4 A. Kan? Nah, berarti yang berbeda itu adalah R-nya. Maka kita cari untuk E2-nya. Berarti untuk besar vektornya apa Bu? Besar vektornya sama ya, karena tidak ada yang berubah, hanya bergeser titiknya saja. Maka ini berubah menjadi EA1 dan ini EA2. Maka rumusnya apa Bu? Ya masih sama. Maka kita buat EA sama dengan EA1 ditambah EA2. Rumusnya apa? K kali Q per R1 kuadrat tambah K kali Q per R2 kuadrat. Nah, kita jawab K kali Q1 kan Q2 sama ya. Q1 di sini Q2 ya. Maka K per Q dikali R1 adalah 1/4 A kuadrat. Salah ya, gini. 1/4 A kuadrat ditambah K kali Q per 3/4 A kuadrat. Nah, konsep rumus cepatnya dalam matematika penjumlahan pecahan. Ingat, jika posisinya di bawah dikuadratkan, maka posisi bawah langsung kita buat menjadi atas. Dan posisi yang atas menjadi penyebutnya. Oke, untuk angka ya. Kemudian, berarti konsepnya ingat, yang di bawah naikkan jadi ke atas, dan yang di atas menjadi penyebutnya. Maka bisa kita tulis K kali Q dikali, karena di bawah 4 kan 1/4. Berarti 4 kuadrat adalah 16 per, karena 1 kuadrat 1 dikali A kuadrat menjadi A kuadrat. Nah, ditambah dengan K kali Q per, ini 4 kuadrat kan, berarti dikali 16 per 3 kuadrat, berarti 9A kuadrat. Nah, maka kalian cukup tinggal menjumlahkan pecahannya, menyamakan penyebut dulu ya. Berarti ini menjadi 9A kuadrat. 9A kuadrat bagi A kuadrat jadinya berapa? 9. Maka biar mudah, gak pusing-pusing menggunakan kalkulator, cukup buat gini. 9 kali 16 dikali K kali Q. Benar kan? Kemudian ditambah 9A kuadrat bagi 9A kuadrat kan sama. Tetap 1 ya, dikali ke atas juga 1.
maka bisa kita tulis 16 kaki. Oke, maka berarti jika kita anggap di sini 16 kaki itu adalah A. Nah, maka berarti untuk konsep di sini ya penjumlahan biar kita tidak usah menggunakan kalkulator, berarti 9A kan 16 kaki menjadi A. Berarti 9A ditambah A berarti menjadi 10A kan? Maka kita tulis 10 di mana A itu adalah 16 dikali kaki per 9A kuadrat. Nah, di sini dia. Maka kita bisa tuliskan 10 kali 16 160 per 9 di sini kan? Dikali kaki per A kuadrat untuk E-nya. Di mana tadi kan kita dapat kaki per A kuadrat itu adalah 9 per 2. Maka tinggal kita masukkan. Berarti 160 per 9 dikali 9 per 2. Maka 9 per 9 habis ya. Kemudian tinggal 60 dibagi 2. Itu sama dengan berarti 80 Newton per Coulomb. Inilah hasil dari kuat medan listriknya di titik A yang bergeser. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.